Halo teman-teman sekalian, kembali bersama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Silom Hospital Bogor. Hari ini kita akan bicara tentang waham. Kenapa bicara soal waham? Karena akhir-akhir ini lagi ramai diperbincangkan apa itu waham. Dicurigai ada seorang dokter yang mengalami waham dan kemudian bicara di sosial media atau di TV. Tapi saya tidak akan membicarakan itu secara spesifik karena nggak boleh. Yang kita akan bicarakan adalah waham secara umum, tidak merujuk atau mengacu pada satu kejadian. Jadi, pembicaraan hari ini hanya spesifik tentang apa itu waham, bagaimana, kenapa, dan bagaimana mengatasinya. Bukan untuk mendiagnosis seseorang, bukan pula untuk mendiagnosis dirimu. Jika kita mencurigai ada satu atau dua orang atau kenalan kita mengalami waham, segera ke psikiater terdekat setelah nonton video ini. Jadi apa itu waham? Cek yuk! Oke, jadi apa itu waham? Waham adalah fixed belief atau kepercayaan yang menetap, yang sebenarnya tidak sesuai dengan realita tapi tidak bisa diganggu-gugat. Sekalipun ada data, fakta, bukti tentang kenyataan bahwa sebenarnya pikiran tersebut salah atau kepercayaan tersebut salah, orang yang mengalami waham tidak bisa menerima realita tersebut. Sebaliknya justru dia akan tetap berada kepada kepercayaannya. Itu kenapa disebut sebagai waham. Dalam bahasa Inggris waham ini disebut sebagai delusion. Tapi kalau kita kemudian mencari terjemahan atau translation gitu ya, terjemahan dari delusion gitu, nanti terjemahannya bukan waham. Terjemahannya nanti tuh khayalan atau imajinasi begitu. Karena memang delusion itu dekat dengan memang hanya khayalan kita saja atau hanya imajinasi saja. Bedanya di sini. Waham atau delusi itu adalah sebuah bentuk atau sebuah gejala dari gangguan kejiwaan. Ingat ya, hanya sebuah gejala saja yang sebenarnya bisa berakar dari gangguan kejiwaan yang lebih besar. Misalnya gangguan psikotik gitu atau gangguan jiwa berat, di dalamnya macam-macam, ada skizofrenia yang terkenal, kemudian ada gangguan waham yang menetap yang juga kurang terkenal dibandingkan skizofrenia, tapi ada banyak yang sebenarnya kemudian di dalamnya ada komponen waham. Psikotik atau gangguan jiwa berat, salah satu komponen yang paling sering muncul adalah waham. Tapi selain itu juga ada komponen kedua, yaitu halusinasi. Jadi nggak jarang orang yang memiliki waham juga memiliki halusinasi, walaupun nggak harus demikian sih. Beberapa jenis gangguan kejiwaan itu hanya memiliki waham saja, tapi halusinasinya nggak ada. Jadi bisa aja ada waham, ada halusinasi, bisa aja cuma waham aja. Oke, jadi kita akan mengulangi lagi apa itu waham. Tadi waham adalah kepercayaan yang tidak bisa digoyahkan sekalipun realita sudah berkata sebaliknya, ada bukti yang menyanggahnya. Dan sekalipun bukti tersebut diajukan, orang yang mengalami waham tidak bisa menerima realita tersebut. Dan biasanya yang disebut waham itu dia tidak sesuai dengan kebudayaan setempat atau realitas setempat. Jadi biasanya juga ada bukti-bukti yang sudah diajukan atau dimunculkan, tapi tetap aja nggak bisa mengubah proses berpikir atau kepercayaan dari orang pemilik waham. Ada banyak jenis waham, jadi nggak cuma satu sebenarnya. Kalau kita bilang tadi kepercayaan yang irasional, yang tidak sesuai realita, tidak bisa disanggah, biasanya juga tidak sesuai dengan kebudayaan setempat, tapi ada banyak jenis dari waham-waham ini. Yang pertama adalah contohnya waham erotomania. Apa itu waham erotomania? Dalam jenis waham ini seseorang biasanya percaya bahwa orang lain, dalam hal ini biasanya orang lain yang punya status atau struktur sosial atau kondisi ekonomi lebih tinggi daripadanya, itu jatuh cinta padanya. Misalnya kalau sekarang saya percaya bahwa artis tertentu jatuh cinta pada saya, atau saya percaya bahwa selebgram atau seleb TikTok tertentu suka sama saya, jatuh cinta sama saya. Padahal mungkin kenal aja nggak ada bukti bahwa dia kenal sama saya. Tapi saya percaya dia jatuh cinta sama saya. Bahkan mungkin dia memberikan kode-kode tertentu bahwa dia mencintai saya. Ada kode-kode misalnya lambaian tangan dianggap, oh itu kode buat saya tuh. Atau misalnya gerakan tubuh tertentu dianggap, oh itu kode buat saya. Dia mengirimkan pesan khusus untuk saya. Ini disebut waham erotomania. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua contohnya adalah waham grandios atau waham kebesaran. Dalam waham kebesaran ini seseorang percaya bahwa dia punya talent yang lebih besar atau luar biasa atau kekayaan atau
ketenaran yang besar atau luar biasa, atau kecerdasan yang luar biasa, atau kehebatan yang luar biasa. Model grandius ini seseorang percaya bahwa dirinya lebih tinggi, atau lebih tepatnya jauh lebih tinggi daripada kenyataan dia sebenarnya. Misalnya bahkan seseorang bisa percaya bahwa Tuhan memberikan bakat khusus kepada saya sebagai penyelamat bumi, atau Tuhan memberikan bakat khusus kepada saya untuk menjadi orang paling hebat di dunia misalnya. Begitu tingginya sampai rasanya bagi yang mendengar mungkin nggak masuk akal begitu. Contoh waham ketiga, dan ini cukup sering sebenarnya, adalah waham persekutorik, atau seseorang merasa diintai atau dimata-matai atau diamati atau dipasang chip di badannya untuk terus-menerus diikuti. Seseorang merasa terus-menerus dikejar-kejar, padahal kenyataannya mungkin nggak. Ini cukup sering dalam tempat praktek bahwa seseorang ngerasa ada agen mata-mata yang ngikutin dia, atau seseorang ngerasa bahwa keluarganya sudah bayar orang lain untuk terus ngikutin dia, atau seseorang merasa dia terus-menerus dikuntit. Kalau di Amerika mungkin waham ini bentuknya adalah dikuntit oleh FBI gitu ya, atau CIA. Tentu pernah nonton beberapa film yang seperti itu ya. Ngerasa dikuntit, padahal enggak. Dalam keluarga saya yang ngikutin, keluarga saya yang bayar orang, jadi rasanya curiga terus. Dan itu dekat dengan waham yang nomor keempat ya, berarti tadi ya, waham curiga. Saya curiga orang lain melakukan hal buruk pada saya. Saya curiga dunia melakukan hal buruk pada saya. Dan ini juga cukup sering muncul dalam ruang praktek. Biasanya juga sering muncul misalnya pada kasus-kasus yang sudah terlanjur usia lanjut begitu. Saya curiga anak saya ngambil uang saya curiga mereka bersekongkol untuk ngambil harta saya. Padahal nggak ada yang kayak gitu. Dan mungkin bahkan orang tersebut udah nggak punya uang apa-apa, tapi ngerasa dia dicuri, ngerasa curiga. Kita juga sering mendengar itu dalam percakapan sehari-hari. Mungkin saya curiga ada struktur yang lebih besar yang dengan sengaja akan menyakiti saya misalnya. Kecurigaan ini begitu besar sehingga mungkin ada struktur berpikirnya, ada konsepnya, sehingga bagi yang kalau nggak sadar nih ya, nggak sadar terus berbicara terus menerus intens, mungkin kita juga bisa jadi ikut-ikutan curiga, atau bisa ikut-ikutan ngerasa oh iya ya nih orang dikuntit ya, karena struktur berpikirnya bisa saja rapi, sehingga orang yang tidak dalam posisi paham bahwa ini waham bisa jadi malah ngikutin posisinya, bisa jadi malah ngikutin proses berpikirnya. Ada waham jenis yang kelima berarti tadi ya, mohon maaf kalau saya salah hitung, adalah waham cemburu atau jealous. Waham cemburu ini dia merasa pasangannya tuh berselingkuh, atau pasangannya akan selalu mistreated dia, akan selalu mungkin akan kabur dari dia, walaupun mungkin nggak ada bukti dari sana. Waham cemburu juga sering kita temui. Ada juga waham yang unspecified. Bentuknya mungkin nggak jelas, bentuknya mungkin mixing. Mungkin antara waham cemburu dicampur dengan waham curiga, bisa aja. Atau waham yang tadi, persekutorik, dikejar, mungkin bercampur dengan waham yang lain, kebesaran. Oh karena saya adalah orang yang paling berbakat, saya dikejar-kejar oleh CIA, FBI, atau organisasi lainnya. Jadi bisa aja campuran. Dan ada jenis waham yang lain adalah waham induksi. Di sini sebenarnya seseorang tersebut nggak memiliki waham. Tapi karena dalam kontak yang intens, dalam pembicaraan yang intens, dan tidak dalam kapasitas memahami bahwa apa itu waham, seseorang jadi percaya waham yang disampaikan oleh orang lain. Itu kenapa misalnya dalam kasus-kasus orang yang mengaku dirinya adalah nabi, atau orang yang mengaku bahwa dirinya adalah pimpinan organisasi atau pimpinan dari sebuah negara begitu misalnya, dia bisa punya pengikut di situ, walaupun sebenarnya kita tahu ini nggak masuk akal. Tapi nggak masuk akal buat orang yang jauh, buat orang yang dekat, dekat ya kontaknya ya, bicara cukup sering, komunikasi cukup sering, bisa saja ini terinduksi. Dan orang yang terinduksi nggak sadar, dia taunya oh ini benar nih, saya ngikutin, padahal itu adalah bentuk waham. Kita bergerak ke penyebab. Apa penyebab dari waham ini? Sebenarnya luas sekali, bergantung dengan gangguan kejiwaan yang dialami. Dicurigai penyebab dari gangguan waham ini adalah imbalance atau ketidakseimbangan dari neurotransmitter, dalam hal ini misalnya dopamin, serotonin, sehingga membuat seseorang menjadi rentan terhadap hadirnya waham. Ada banyak gangguan kejiwaan atau kondisi kejiwaan yang bisa membuat seseorang mengalami waham. Yang terkenal, yang pertama adalah skizofrenia. Skizofrenia ini gangguan kejiwaan yang berat, di mana seseorang bisa sangat dipengaruhi oleh wahamnya, atau halusinasinya, atau berbagai macam disorganized behavior, perilaku yang
tidak terstruktur, yang tidak organized. Tapi kita nggak akan bahas itu lebih spesifik. Jadi skizofrenia bisa mengakibatkan waham, tapi sayangnya nggak cuma skizofrenia walaupun itu yang terkenal. Ada yang namanya gangguan waham menetap. Jadi memang keluhannya cuma waham, nggak ada keluhan lain. Nggak ada halusinasi, perilakunya biasa, ngobrol mungkin biasa. Misalnya jual jajan di warung gitu atau kontak dengan orang lain kelihatannya biasa, tapi satu-satunya masalahnya adalah waham. Maka ini pun sebenarnya adalah gangguan kejiwaan. Contoh lain dari gangguan waham yang bisa berupa waham adalah demensia atau kepikunan. Tidak jarang ada seseorang yang pikun, tapi keluhannya juga disertai waham. Curiga anaknya ngambil uang, curiga ada yang mau nyakitin dia, curiga aja terus kerjaannya. Ada yang kayak gitu, kita punya kenalan atau keluarga yang usianya sudah lanjut, tapi kerjanya curiga terus. Kita butuh memeriksakannya mungkin ya ke psikiater terdekat. Atau gangguan mood atau gangguan perasaan. Di sini biasanya wahamnya terkait juga dengan perasaannya, walaupun juga bisa tidak. Misalnya seseorang dengan mood depresif, wahamnya juga bisa terkait dengan temanya tuh. Oh, saya merasa berdosa, saya merasa bersalah, saya merasa orang paling gagal di muka bumi ini. Walaupun nggak ada bukti yang terkait, tapi itu dipercaya dengan begitu kuat. Itu pun bisa berupa waham pada kondisi depresi. Ataupun pada kondisi manik, bisa juga wahamnya juga sebaliknya. Waham kebesaran, saya merasa hebat, saya merasa mampu, saya merasa bisa ngerjain semuanya. Pada kondisi bipolar, yang manik, waham versi kebesaran juga bisa saja terjadi. Atau pada penggunaan zat, misalnya sabu-sabu atau jenis lainnya, itu juga bisa menimbulkan waham yang temanya bisa macam-macam, tapi diinduksi oleh penggunaan zat psikotropik tadi. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian orang yang mengalami waham ini mendapatkan diagnosis dan mendapatkan treatment yang sesuai. Karena kalaupun kita mengetahui dia waham, adalah penting untuk tetap membawa ke profesional terdekat, dalam hal ini psikiater, untuk didiagnosis gangguan kejiwaannya. Karena waham tadi adalah gejala saja. Ada banyak yang perlu dieksplorasi di sana. Sehingga diagnosis mungkin dibutuhkan, mungkin ada pemeriksaan lab yang dibutuhkan, sehingga seseorang bisa diketahui nih diagnosisnya apa, wahamnya kenapa, dan dilanjutkan dengan treatment. Apa treatmentnya? Biasanya di sini disertai antara pengobatan, ya mungkin sangat mungkin justru harus disertai pengobatan, karena kalau enggak susah. Kita nggak bisa berargumen dengan orang yang mengalami waham. Karena waham sendiri artinya adalah false fixed belief, kepercayaan yang salah tapi fix menetap di sana. Nggak akan bisa disanggah dengan data dan fakta. Sehingga pengobatan diperlukan untuk memperbaiki kondisi. Dan yang kedua tentu saja setelah kondisinya relatif mereda, kita memberikan terapi kognitif untuk memperbaiki proses berpikir, untuk meredakan false belief yang tadi keliru, sehingga seseorang bisa berfungsi lebih baik kesehariannya. Jadi kurang lebih itu tentang waham. Semoga kita bisa belajar dari video ini. Sementara mari tidak menggunakan video ini untuk mendiagnosis orang lain atau mendiagnosis diri sendiri. Tapi jika kita curiga ada seseorang yang memiliki waham, atau kita curiga ada keluarga terdekat atau rekan yang memiliki waham, lebih baik segera gunakan kesempatan kita untuk berkonsultasi supaya ini bisa segera diatasi. Demikian dari saya, Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa. Terima kasih.